Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia? Sehat selalu. Saya berharap demikian, Bapak Ibu guru sehat ya, bersama keluarga, anak-anak gitu ya. Pada malam hari ini berkumpul bersama keluarga. Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, pada malam hari ini saya ingin menyoroti tentang hiruk pikuknya ya, narasi atau gagasan dihapusnya atau dihentikannya program guru penggerak gitu. Kok lama-lama saya kasihan juga itu Bapak Ibu guru ya, terutama untuk guru-guru penggerak. Narasi-narasi negatif, narasi-narasi miring itu selalu hampir tiap hari itu ya dipublis gitu. Seakan-akan program guru penggerak itu adalah dosa besar yang telah menghinggapi dunia pendidikan kita. Dan adanya pula Bapak Ibu guru, guru-guru penggerak itu tidak membela diri gitu. Seakan-akan dia itu benar-benar salah, seakan-akan memang merupakan hasil dari produk kesalahan masa lalu gitu. Karena gini Bapak Ibu guru, kalau kesalahan-kesalahan, tuduhan-tuduhan kesalahan, tuduhan-tuduhan yang tidak enak kemudian di framing gitu ya oleh media massa, oleh sebagian masyarakat, akhirnya itu akan menjadi sebuah kebenaran, dianggap sebagai sebuah kebenaran gitu. Padahal kan tidak demikian sejatinya gitu Bapak Ibu guru. Saya khawatir gitu. Saya khawatir nanti kalau guru-guru penggerak itu tidak muncul ke permukaan, membela diri dan menyampaikan apa yang telah didapat, sisi positifnya gitu ya, kompetensi apa yang telah didapatnya, dampaknya terhadap dunia pendidikan terutama dalam pembelajaran di kelas, pengimbasan kepada guru-guru gitu. Begitu juga dengan pengajar praktiknya, fasilitatornya gitu ya. Menyampaikanlah up lah, speak up gitu ya. Saya khawatir kalau ini dibiarkan terus menerus, guru-guru penggerak itu nanti akan bernasib seperti Socrates gitu. Seorang filosof Yunani yang apa ya, yang meninggal wafat itu karena dihukum oleh sebuah keadaan. Jadi saya khawatir juga ya seperti halnya Aristoteles gitu ya, muridnya Plato yang membuat sekolah Lyceum gitu untuk pembelajaran dan ilmu pengetahuan, akhirnya juga meninggal dengan mengenaskan gitu. Ya karena apa? Ya karena tidak kuasa, tidak mampu menahan gempuran-gempuran gagasan-gagasan negatif publik terhadap dirinya, selalu dipojokkan gitu. Oleh karena itu bagi saya itu sudah saatnya guru-guru penggerak itu menyampaikan apa sebenarnya yang telah didapat kepada publik. Karena kan tidak tahu tuh sebenarnya orang yang berpendapat itu kan kurang tahu lah maksud saya kurang tahu lah hal-hal yang terjadi sebenarnya, kompetensi apa yang sebenarnya telah didapat gitu. Mereka kan berpendapat kan tidak mengalami gitu ya. Yang banyak bicara, yang banyak bernarasi itu kan tidak mengalami gitu. Begitu juga orang-orang yang menyampaikan hentikan saja, mungkin orang-orang itu mungkin saja itu ya, mungkin saja karena mereka dulu tidak lolos di tes guru penggerak ya, akhirnya mereka itu antipati terhadap guru penggerak. Menurut saya sih enggak juga seperti itu Bapak Ibu guru. Menurut saya itu seharusnya kita ini kan berkompetisi dan berkolaborasi itu adalah hal yang biasa gitu. Kalau ada umpama teman kita itu yang lolos dalam satu tes kompetensi tertentu, ya kita dukung gitu. Bahkan nantinya juga kepada kita gitu ya. Janganlah kita itu ketika ada teman kita yang mau maju meningkatkan kompetensi, kita tarik gitu ya. Jangan seperti saya saja, jangan gitu. Ya memang slogannya dari guru penggerak itu tergerak, menggerak dan menggerakkan kan gitu ya. Gimana itu?
agak lupa juga karena saya bukan guru penggerak Bapak Ibu guru, cuma kasihan saja gitu. Ini yang saya buat seperti ini agar guru-guru penggerak itu ya menyampaikan sesuatu yang perlu disampaikan kepada publik yang sebenar-benarnya gitu. Bahwa program masa lalu itu tidak selalu jelek gitu ya, dan program masa depan itu tidak selalu bagus gitu. Jadi harus berimbang kita itu menilai dan mengevaluasi tentang satu program gitu. Yang tulus lah menurut saya ya. Khawatir saya tidak tulus gitu, yang hapus kurikulum merdeka gitu, hentikan sekolah penggerak, nggak ada dampaknya. Ya repot juga kalau hanya itu berdasarkan perasaan. Kalau kata orang Madura perasaan gitu. Berdasarkan perasaan gitu menurut saya. Ya repot juga seperti itu. Ini memang ya ada kelemahannya guru penggerak Bapak Ibu guru. Ya, yang diterima oleh teman-teman saya bahwa yang pertama, guru-guru penggerak itu rada-rada eksklusif memang gitu ya. Sikapnya, nada bicaranya gitu ya. Ya mungkin ya nanti akhirnya juga mirip seperti Socrates gitu, dihukum karena ya dia dirasa tidak punya rasa hormat terhadap orang lain, akhirnya dihukum gitu ya. Kemudian yang kedua ya dianggap masih belum layak gitu ya, masih belum layak untuk menjadi ya kepala sekolah yang berdasarkan Permendikbudristekdikti gitu yang nomor 40 tahun 2021 itu gitu. Atau ya menjadi pengawas gitu, masih dianggap masih belum layak gitu. Ya, berdasarkan Permendikbudristekdikti itu yang 40 ya Bapak yang nomor 26 tahun 2022 gitu. Ya wajar saja seperti itu, kontroversi pro dan kontra dalam satu proses perjalanan panjang peningkatan kualitas lembaga pendidikan kita, ya itu hal yang biasa sebenarnya. Tapi ya lama kelamaan kalau hal ini tidak ada bandingan gitu dan tandingan narasi tentang sisi positif sekolah penggerak atau guru penggerak, ya nanti guru penggerak itu secara psikologis juga akan terdampak gitu. Apa dampaknya? Oh ini orang-orang yang diistimewakan gitu, oleh pemerintah gitu. Akhirnya orang ini menjadi minder gitu. Kan karena juga kita sebagai teman, sebagai saudara di tempat kerja kita dalam mendidik anak-anak gitu ya. Kan harusnya kompak gitu, bersinergi, berkolaborasi dalam membangun dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan kita masing-masing gitu. Tentunya peningkatan kualitas lembaga, kualitas pembelajaran itu, mutu pendidikan itu tidak bisa secara parsial Bapak Ibu guru, tapi harus dilakukan secara komprehensif. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas gurunya. Kenapa kok guru itu perlu ditingkatkan kualitasnya? Ya agar tidak menyalahkan murid terus. Nanti murid yang disalahkan itu, muridnya tidak pinter gitu kan ya. Inputnya kurang bagus gitu. Ini inputnya yang kurang bagus atau gurunya yang kurang bagus mengajar. Kan dapat juga ini. Makanya guru itu harus ditingkatkan kualifikasinya, cara mengajarnya. Sekarang kan sudah zamannya zaman AI gitu, zaman digitalisasi gitu kan. Ya perlu beradaptasi semuanya karena yang namanya perubahan itu adalah sunatullah. Kita harus terus berkembang dan maju ke depan gitu. Ya sama program-program ini yang baru, yang Menteri Pendidikan baru Bapak Profesor Dr. Abdul Muti juga punya program ya peningkatan kualifikasi guru dan kompetensi guru sebenarnya. Ya kalau saya sih jadi menteri, kalau saya gitu, kalau saya ya guru penggerak itu diteruskan saja gitu, tapi lebih masif gitu. Ya tes untuk menjadi bagian dari program itu tidak sesulit dan sesusah di masa lalu gitu.
Karena ini peningkatan guru secara merata, maka seluruh guru yang belum menjadi guru penggerak, ya masukkan saja sebagai guru penggerak gitu ya, biar tergerak dan menggerakkan gitu kan gitu Bapak Ibu guru. Ya kalau saya sih seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi saya mohon marilah guru-guru penggerak ataupun sekolah penggerak speak up itu, sampaikan kepada publik apa sisi positifnya jenengan itu telah menjadi guru penggerak. Fasilitator juga menyampaikan gitu, pengajar praktik juga menyampaikan, jangan diam gitu ya. Kalau diam kita ini akan statis, tidak dinamis. Oleh karena itu Bapak Ibu guru, mungkin terlalu panjang dan lebar saya bicara pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Ya tidak lain dan tidak bukan karena ini rasa sayang dan rasa cinta saya kepada teman-teman guru saya. Bukan hanya guru penggerak yang saya cintai dan saya sayangi dan saya hormati, juga guru-guru non penggerak gitu. Tidak akan ada guru penggerak kalau tidak ada guru yang non penggerak gitu ya. Ya awalnya kan dari guru yang non penggerak, akhirnya beliau juga menjadi guru penggerak. Begitu juga yang guru-guru saya yang pengajar praktik, fasil gitu ya. Ya terima kasih gitu ya. Mari kita saling bergandengan tangan, jangan ada lagi narasi-narasi eksklusivitas bahwa guru ini, guru itu kayak gitu gitu. Ini kelompok ini kelompok itu, ya jangan lagi lah. Mari kita bangun mutu pendidikan Indonesia ini secara bersama-sama, secara bersinergi, berkolaborasi, ya, agar di tahun 2045 kita bisa menyongsong ya generasi emas kita. Mungkin hanya itu yang perlu dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelancangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Bondowoso.